Real Madrid memilih untuk tidak aktif di bursa transfer Januari dan tetap melanjutkan kebijakan tanpa rekrutan baru. Hingga saat ini, hanya Endrick Felipe yang keluar dengan status pinjaman ke Lyon. Meski begitu, ada potensi pemain lain hengkang. Salah satu yang disorot adalah Fran Garcia yang kesulitan mendapatkan menit bermain karena kalah bersaing di posisi bek kiri. Ia diminati AFC Bournemouth, namun Real Madrid menolak tawaran tersebut demi menjaga kekuatan skuad di paruh kedua musim. Meski masih dianggap penting, Garcia diperkirakan akan meninggalkan Real Madrid secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Leeds United tengah menunjukkan minat untuk merekrut penyerang Wolfsburg, Mohamed Amoura, meskipun peluang transfer pada bursa Januari dinilai sangat kecil. Aktivitas transfer Leeds sejauh ini relatif sepi. Satu-satunya pemain yang datang adalah Facundo Buonanotte dengan status pinjaman, sementara dua pemain lainnya dilepas dengan skema pinjaman. Dengan situasi ini, Amoura diperkirakan akan tetap berada di Wolfsburg hingga akhir musim, dan Leeds kemungkinan baru akan bergerak secara serius untuk mencoba merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang, kecuali terjadi perubahan signifikan di dalam beberapa pekan ke depan. Leicester City dan Birmingham City termasuk 6 klub Championship yang tertarik merekrut kapten Newcastle United, Jamal Lascelles, menjelang penutupan bursa Januari. Bek berpengalaman ini kesulitan mendapat menit bermain musim ini karena cedera dan hanya tampil 2 kali di Premier League. Kontraknya habis musim panas, sehingga Newcastle mempertimbangkan melepasnya lebih awal. Lascelles melihat kepindahan ke Championship sebagai kesempatan untuk mendapatkan ritme permainan dan memperpanjang karir, sementara klub-klub Championship menginginkan pengalamannya untuk memperkuat pertahanan. Masa depan Endrick kembali menjadi sorotan setelah penyerang muda Brasil itu tampil impresif bersama Lyon, mencetak 4 gol hanya dalam 3 pertandingan Ligue 1 sejak dipinjamkan dari Real Madrid. Penampilan apiknya langsung menarik perhatian media dan penggemar di Prancis maupun Spanyol, serta memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perpanjangan masa peminjaman. Meski banyak perbincangan tentang masa depannya, Endrick memilih bersikap tenang. Menurutnya, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia akan menyuruh saya bertahan di sini atau tidak? Tidak ada yang tahu apa yang akan dibawa hari esok, ujar Endrick. Liverpool dikabarkan tengah membidik bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries, menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Klub Merseyside disebut sudah melakukan kontak awal dengan Inter untuk membahas kemungkinan transfer, melihat pengalaman Dumfries di Serie A dan kiprahnya bersama timnas Belanda sebagai nilai tambah yang berharga. Namun kondisi fisik Dumfries menjadi pertimbangan utama, karena ia masih dalam pemulihan cedera pergelangan kaki yang dialami sejak November. Jika transfer ini terwujud, Dumfries bisa menjadi solusi jangka pendek, sekaligus tambahan penting untuk memperkuat kedalaman skuad Liverpool menghadapi sisa musim yang krusial. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melepas Jude Bellingham demi mendatangkan Bruno Fernandes dari Manchester United. Klub menilai Fernandes dapat menghadirkan pengalaman, kreativitas, dan kontribusi langsung di lini tengah yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi sisa musim kompetisi domestik maupun Liga Champions. Namun keputusan ini dianggap berisiko, karena Bellingham merupakan salah satu pilar utama Los Blancos dengan prospek jangka panjang yang menjanjikan. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil dalam beberapa minggu ke depan. Manajer Juventus Luciano Spalletti secara tegas menolak kemungkinan kedatangan Mauro Icardi ke Allianz Stadium pada bursa transfer kali ini. Meski mengakui kualitas Icardi sebagai penyerang yang tajam dan berbahaya di kotak penalti, Spalletti menilai pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa masalah pribadi sang pemain sempat terbawa ke ruang ganti yang berpotensi mengganggu konduktivitas dan keharmonisan tim. Keputusan ini diambil demi menjaga profesionalisme, stabilitas, dan suasana positif di dalam skuad, sehingga reuni dengan mantan anak asuhnya itu dianggap bukan pilihan yang tepat bagi Juventus saat ini. Pelatih Chelsea Liam Rossenior mendapat peringatan keras menjelang laga krusial melawan Arsenal pada leg kedua semifinal Carabao Cup. Mantan pemain Chelsea Craig Burley menilai Rossenior sebaiknya tidak mengambil risiko dengan menurunkan Alejandro Garnacho sebagai starter,
Meskipun winger itu tampil gemilang dan menjadi pahlawan pada leg pertama. Burley menekankan bahwa kecepatan Garnacho akan lebih berbahaya jika dimanfaatkan di menit-menit akhir, saat para pemain lawan mulai kelelahan dan ada lebih banyak ruang untuk menyerang. Menurutnya, menurunkan Garnacho sejak awal justru tidak efektif bagi Chelsea. Gelandang andalan Liverpool, Dominic Szoboszlai menegaskan bahwa masa depannya di Anfield tidak sepenuhnya berada di tangannya, di tengah pembicaraan kontrak baru dengan klub. Gelandang timnas Hungaria itu masih terikat kontrak hingga musim panas 2028. Namun Liverpool disebut ingin memberinya kenaikan nilai kontrak sebagai penghargaan atas perannya yang makin penting. Szoboszlai mengaku, negosiasi antara perwakilannya dan pihak klub belum menunjukkan kemajuan. Ia menambahkan bahwa situasi seperti ini umum terjadi dalam sepak bola profesional, dan keputusan akhir akan tergantung pada tawaran yang datang. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memuji penampilan Lamine Yamal setelah pemain muda itu menjadi kunci kemenangan 3-1 Barca atas Elche di La Liga. Yamal mencetak gol keempatnya dalam 5 pertandingan musim ini, sekaligus menyamai total golnya musim lalu, dan menciptakan 8 peluang, termasuk asis untuk gol ketiga yang dicetak Marcus Rashford. Flick menekankan bahwa Yamal masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dan mencapai level yang lebih tinggi. Menurut Flick, penampilan konsisten Yamal tidak hanya penting bagi tim, tetapi juga bagi klub secara keseluruhan. Chelsea menunjukkan minat serius untuk merekrut gelandang muda Atletico Madrid Pablo Barrios dengan tawaran mencapai sekitar 80 juta euro. Barrios yang baru berusia 22 tahun telah menjadi salah satu pilar utama Atletico dengan 135 penampilan, menunjukkan kematangan, konsistensi, dan kemampuan bermain yang menonjol sejak menembus tim utama. Terikat kontrak jangka panjang hingga 2030, negosiasi untuk melepasnya dipastikan tidak mudah. Tetapi Chelsea melihatnya sebagai solusi jangka panjang untuk lini tengah. Selain itu, The Blues harus meyakinkan Barrios soal proyek klub dan bersaing dengan beberapa klub lain yang juga menunjukkan ketertarikan. Real Madrid hampir tidak melakukan aktivitas signifikan di bursa transfer musim dingin ini, dengan satu-satunya transaksi tercatat adalah peminjaman Endrick Felipe ke Lyon. Meski demikian, Brahim Diaz yang tampil gemilang dalam beberapa pertandingan terakhir, kini menjadi incaran beberapa klub Premier League seperti Newcastle, Aston Villa, dan Tottenham. Meski begitu, kemungkinan ia tetap akan memiliki peran penting di Madrid hingga akhir musim, mengingat kontribusinya yang konsisten. Penjualan Brahim kemungkinan baru akan dipertimbangkan pada musim panas, terutama setelah kembalinya Nico Paz ke Bernabeu yang bisa memengaruhi posisi Brahim di tim. Setelah Manchester United menang dramatis 3-2 atas Fulham berkat gol Benjamin Sesko di injury time, fans unik Frank Illet alias The United Strand semakin dekat dengan targetnya, yakni mencukur rambut setelah MU meraih 5 kemenangan beruntun. Illet memulai tantangan ini sejak 5 Oktober 2024 dan telah menjadi viral karena rambutnya yang panjang. Kemenangan atas Fulham membuat MU mencatat 3 kemenangan beruntun. Tinggal 2 kemenangan lagi untuk Illet menepati janjinya. Ia mengaku sudah tidak sabar memikirkan jadwal cukur rambut jika MU melanjutkan tren positifnya. Noni Madueke tampil impresif saat Arsenal menang 4-0 atas Leeds United di Liga Inggris dengan menyumbang 1 assist untuk gol pertama Arsenal oleh Martin Zubimendi. Arsenal mencetak 3 gol tambahan melalui bunuh diri Karl Darlow, Victor Gyökeres, dan Gabriel Jesus. Madueke yang bersaing di sayap dengan Bukayo Saka menjadi sorotan karena penampilannya yang konsisten sehingga bisa membuat Mikel Arteta dan Thomas Tuchel bingung memilih pemain sayap. Mantan pemain timnas Inggris Farah Williams menilai Madueke tampil apik meski masuk di menit akhir, dan dia diprediksi menjadi pilihan sulit bagi manajer Arsenal dan timnas Inggris menjelang Piala Dunia 2026. Karim Benzema, mantan ikon Real Madrid, diperkirakan akan meninggalkan Al-Ittihad setelah 2,5 tahun karena tidak puas dengan tawaran perpanjangan kontrak. Kontraknya akan habis akhir musim ini, dan sebelumnya ia sempat mengisyaratkan kemungkinan kembali ke Real Madrid. Saat ini,
Benzema dikabarkan akan bergabung dengan Al Hilal sebagai pengganti Marcos Leonardo yang akan dipinjamkan ke Atletico Madrid. Negosiasi antara kedua pihak sudah berada di tahap lanjut dan kesepakatan diyakini akan segera tercapai sehingga sang striker kemungkinan akan melanjutkan karirnya di klub baru dalam waktu dekat. Manchester City kembali menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan setelah laga Premier League yang berakhir imbang 2-2 melawan Tottenham. Tim asuhan Pep Guardiola sempat tampil dominan di babak pertama, namun setelah jeda pertandingan, performa mereka menurun drastis. Motivasi tinggi dan disiplin yang ditunjukkan Tottenham berhasil menahan serangan City. Kekhawatiran muncul mengenai konsistensi City di sisa musim, terutama dalam perebutan gelar Premier League yang semakin ketat. Danny Murphy, kolumnis BBC Sport, menyoroti bahwa penurunan performa City bukan hanya menjadi alarm jangka pendek, tetapi bisa berdampak signifikan pada peluang mereka meraih gelar musim ini. AC Milan kembali mencari bek tengah untuk memperkuat lini belakang pada akhir bursa transfer musim dingin. Klub membutuhkan pemain berpengalaman, tangguh, dan fleksibel, terutama untuk membimbing pemain muda dan menjaga konsistensi tim hingga akhir musim. Beberapa kandidat mulai tersisih, termasuk Axel Disasi, sementara Jose Maria Gimenez dan Radu Dragusin masih dikaitkan. Nama Sergio Ramos muncul sebagai alternatif realistis. Bek berusia 39 tahun ini berstatus bebas kontrak sejak meninggalkan Monterrey dan dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek hingga akhir musim, sekaligus menjaga kebugarannya untuk peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama Spanyol. Lautaro Martinez kembali menorehkan sejarah bersama Inter Milan dengan menyamai Alessandro Altobelli sebagai salah satu penyerang paling produktif klub di Serie A, masing-masing dengan 128 gol. Gol terbaru Lautaro tercipta saat Inter menang 2-0 atas Cremonese, menempatkannya di posisi keempat pencetak gol terbanyak Inter sepanjang Serie A. Pencapaian ini bukan hanya hasil satu musim gemilang, tetapi buah dari konsistensi, loyalitas, dan peran sentralnya bagi tim selama bertahun-tahun, menjadikannya mesin gol yang terus produktif dan sosok kunci dalam proyek Nerazzurri modern. Inter Milan menunjukkan ketegasan mereka di bursa transfer Januari dengan menolak tawaran Lazio senilai 30 juta euro untuk Davide Fratesi. Tawaran yang muncul di menit-menit terakhir, termasuk skema pinjaman dengan kewajiban membeli, tidak menggoyahkan keputusan manajemen Nerazzurri untuk mempertahankan gelandang timnas Italia tersebut. Meski diminati beberapa klub sepanjang Januari, Fratesi tetap dipertahankan karena perannya sangat vital dalam rencana Christian Cifu untuk menjaga kekuatan lini tengah, memperkuat skuad, dan mempertahankan persaingan di Serie A hingga akhir musim ini. Dayot Upamecano akhirnya mengambil keputusan yang ditunggu-tunggu dengan memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich setelah melalui pembicaraan intensif sejak awal bulan. Kontrak baru bek Prancis berusia 27 tahun ini, yang akan segera dikonfirmasi secara resmi, dilaporkan mencakut klausul pelepasan setelah musim 2026-2027 senilai sekitar 70 juta euro. Keputusan ini menegaskan komitmen Upamecano untuk tetap menjadi bagian penting dari skuad Bayern, memperkuat lini pertahanan klub, dan memastikan stabilitas tim dalam beberapa musim ke depan. FC Augsburg resmi mendatangkan penyerang muda Nigeria Uchenna Ogundu dari Alanyaspor dengan biaya transfer awal 4,5 juta euro yang bisa meningkat hingga 6,5 juta euro termasuk bonus kinerja, plus klausul penjualan kembali untuk klub Turki. Ogundu, 19 tahun, menjadi penyerang keempat yang direkrut Augsburg pada bursa transfer musim dingin setelah Rodrigo Ribeiro, Mikhail Grigoric, dan Thomas Castanaras. Direktur olahraga Augsburg, Benny Weber, menilai Ogundu cocok dengan gaya bermain klub, sementara sang pemain menyatakan antusiasme untuk membuktikan diri di Bundesliga. Upaya Fiorentina mendatangkan bek Chelsea, Axel Disasi, menghadapi hambatan karena sang pemain lebih tertarik bergabung dengan West Ham United. Disasi, yang sejak musim ini belum tampil kompetitif di Chelsea, sebelumnya sempat menjadi target utama Fiorentina untuk memperkuat lini belakang.
Namun negosiasi terhambat karena Disasi belum memberikan persetujuan. Sementara West Ham kini dilaporkan berada di posisi terdepan untuk meminjamnya hingga akhir musim. Fiorentina kemungkinan harus mencari alternatif lain karena bek asal Prancis itu lebih nyaman melanjutkan karirnya di London.